Ya, baik sahabat budaya, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Padang. Di kesempatan pagi hari ini, kita akan kembali bersama dalam spesial program di Kamis pagi ini, yaitu kearifan lokal Sumatera Barat. Dan barangkali Anda akan bertanya-tanya sahabat budaya ya, seberapa banyak sih kearifan lokal Sumatera Barat gitu ya. Nah, jika kita coba mengungkit terus kearifan lokal yang sudah dibuat ataupun ditemukan oleh nenek moyang orang Minangkabau dan diwariskan turun-temurun, sepertinya ibarat kita kita menimba air laut gitu ya. Semakin timba, semakin masih banyak yang tertinggal gitu ya. Itu perumpamaannya. Karena emang orang Minang suka perumpamaan loh. Baik, nah untuk itu tentu kita tidak akan menyia-nyiakan ya nilai-nilai kearifan yang sudah dengan begitu cerdasnya diracik oleh nenek moyang kita orang Sumatera Barat, orang Minangkabau ini sahabat budaya ya, sehingga hari ini pun ternyata masih sangat relevan untuk diterapkan. Sebegitu local wisdom yang dimiliki nenek moyang kita dahulu. Nah, apakah itu akan kita sia-siakan saja? Tentu itu sebuah kerugian besar bagi anak negari Minangkabau ke depannya. Nah, untuk itu pada pagi hari ini saya akan mencoba mengupas tuntas ya tentang sebuah kearifan lokal orang Minangkabau ya yang sudah sangat terkenal. Saya pikir demikian. Karena ketika bicara satu kata ini, orang pasti akan akan teringat satu suku bangsa yang sangat dekat dengan tradisi ini ataupun kebudayaan ini. Nah, yaitu Minangkabau. Nah, apakah itu? Ya, itulah yang disebut dengan merantau, sahabat budaya. Ya, banyak orang pergi merantau, tapi sepertinya merantaunya Minangkabau agak ada sedikit kekhasannya begitu. Nah, seperti apa kekhasan Minangkabau merantau? Nanti saya akan coba kupas ini dengan mamak kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, salah seorang pemangku adat suku Koto Nagari Kurai Bukit Tinggi. Dan bagi Anda yang ingin bergabung nanti ya untuk coba mengkulik-kulik juga nih ya nilai-nilai apa yang tersimpan dalam merantau orang Minang ini ya, nanti bisa bergabung di dualan telepon kita seperti biasa 0751 812 414 ataupun di 081166 09240 ya. Baik, sahabat budaya, topik kita pagi ini seperti yang sudah saya katakan clue-nya tadi tentang merantau, yaitu nilai-nilai dalam perintah merantau orang Minangkabau. Baik, saya dalam dialog ini akan selalu mengatakan kata merantau ya, tidak merantau tapi merantau karena itu khasnya Minangkabau gitu ya. Baik, saya sapa dulu mama kita ya, Tuanku Mangkudun yang alhamdulillah menyempatkan diri hadir bersama saya di studio pada pagi hari ini untuk mencoba memberdayakan surau Pro 4 ini. Demikian kata beliau. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit. Selamat sahabat budaya. Iya, pagi Mak. Sehat Mak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Mak. Dari sekian perbincangan kita selama ini Mak, itu yang menyentuh saya adalah istilah surau ya. Mama mengibaratkan perempuan ini surau, sebuah kebanggaan Mbak dan sebuah sebuah apresiasi yang luar biasa bagi kami sebenarnya, karena surau itu di Minangkabau saya pikir bukan hanya satu tempat yang biasa-biasa saja, tetapi adalah tempat mendidik orang menjadi luar biasa, termasuk merantau gitu ya Mak ya. Tempat mewariskan nilai. Ini tempat mewariskan nilai ya Mak ya, termasuk sebelum merantau kalau nggak salah ini mungkin. Betul. Ya Mak ya. Baik Mak, pagi ini seperti yang saya antarkan tadi kita akan bicara tentang merantaunya orang Minang ya, dan bukan hanya proses proses regulernya merantau saja atau proses keberangkatannya saja, tapi apa sih nilai-nilai yang terkandung di dalam perintah merantau? Wah, ini
Saya dapat bocoran sahabat dari awal di off air tadi beliau katakan perintah. Wah, ini harus saya gali ini perintah. Kenapa diperintahkan gitu ya. Tapi benar juga seperti ya Mak ya, karena saya jadi ingat nih satu pepatah. Karatau madang di hulu, babuah bamu ngowalun. Karantaulah bujang dahulu, di kampung di rumah ya. Baguna balun. Nah, kata-kata lah ini, karantaulah bujang dahulu. Berarti ada sebuah perintah terselip di sini luar biasa. Betul. Ya, oke. Nah, saya akan coba kejar ini. baik, Mak. Ini menarik sekali, Mak. Ketika kita lihat pepatah ini pepatah fikih ini, Mak. Yang diwariskan nenek moyang kita. Sepertinya merantau ini memang perintah ya. Seperti yang Allah sampaikan. Mungkin bisa kita mulai, Mak. Kenapa merantau jadi sebuah tradisi di Minangkabau, padahal kita lihat Minangkabau subur tanahnya ya, loh Cinawi apa istilah gemah ripah loh Cinawi ya. Kemudian juga alamnya indah, bisa digarap, semuanya lautnya luas, tapi toh merantau juga jadi sebuah perintah di budaya Minangkabau. Kenapa ini, Mak? Silakan, Mak. Baik, terima kasih Bung Adit. Ya. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita mulai dari katanya dulu, Bung Adit. Iya. Kata rantau itu kata khas Minangkabau. Gak salah saya pakai rantau, Mak ya? Iya. Dalam bahasa Indonesia diftong au itu jarang. Nah, rantau itu diftong milik Minangkabau khas. Jadi kata rantau adalah milik khas Minangkabau, dan yang pertama mengucapkan itu orang Minangkabau. Walaupun rantau sudah menjadi bahasa Indonesia, rantau itu tetap menjadi milik kebudayaan Minangkabau. Merantau dalam kebudayaan Minangkabau bukan merantau setelah dewasa. Merantau itu seumur hidup. Bahkan hidup itu sendiri adalah merantau. Hidup itu adalah merantau. Iya. Bagi orang Minang. Bagi orang Minang. Okay. Ya, kalau kita kembali ke akar keislaman orang Minangkabau, di dunia ini tempat merantau sementara untuk pulang ke kampung yang lebih abadi, kira-kira begitu. Nah, dan itu diajarkan sejak kecil. Orang Minang itu, Bung Adit, kalau menurut kisah awalnya, hanya boleh dengan ibunya sampai akil balik. Kita sekitar umur 8-9 tahun masih boleh dia bermain di rumah gadang. Tapi kalau sudah akil balik, dia sudah laki-laki, maka dia harus keluar dari rumah gadang itu. Dia harus merantau. Rantau yang paling dekat itu namanya surau. Iya, dia tidak boleh lagi tidur di rumah gadang, karena di rumah gadang itu ada saudara perempuannya. Ada sumandonya kalau saudara perempuannya sudah menikah. Maka anak laki-laki yang sudah akil balik itu disuruh merantau ke surau. Dulu di Minangkabau itu tiap kaum punya surau. Jadi ada surau kaum. Jadi anak laki-laki yang sudah akil balik, sudah bujang itu, dia merantau dulu ke surau untuk mendapatkan bekal. Dari siapa? Dari mama-mama yang juga mengajar di surau itu. Apa yang diajarkan? Yang pertama tentu pelajaran agama, kemudian pelajaran kepribadian, bagaimana menghadapi orang, bagaimana menghadapi masyarakat, dan terutama menjaga diri dari keadaan apapun. Termasuk di sana ada sile. Ya, ketika orang mengatakan di surau itu orang belajar sile, itu salah satu bekal. Nah, termasuk bagaimana mempelajari bahasa orang lain, mempelajari budaya orang lain. Jadi merantau itu dilatih meninggalkan tempat nyaman. Zona nyaman pertama itu tentu dengan ibu. Nah, zona nyaman itu harus ditinggalkan sesegeranya. Jadi dalam masa lalunya orang laki-laki, anak laki-laki di Minangkabau itu, mereka sudah diajarkan meninggalkan zona nyaman. Pergi ke surau untuk mendapatkan pengalaman baru, penglihatan baru, dan memang kesulitan baru. Nah, menghadapi kesulitan itulah inti dari merantau itu. Marasai itu penting bagi laki-laki supaya dia kuat. Nah, setelah mendapat bekal di surau, nanti ada masanya dia
memperjauh rantaunya. Ketika dia sudah punya bekal untuk berusaha, bekerja, dia tidak lagi duduk, dia sudah berdiri. Duduk maroi ranjau, tagak meninjau jarak istilahnya. Nah, ketika dia duduk, dia itu mempersiapkan alat perbekalan. Ketika dia sudah berdiri, dia meninjau jarak yang akan dia tempuh dalam perjalanannya merantau. Nah, itulah perintah merantau itu yang diterima oleh anak laki-laki. Mungkin orang bertanya, kenapa laki-laki yang diperintahkan merantau? Iya, benar. Nah, inilah kecerdasan orang Minangkabau. Negerinya bagus. Kalau ingin berkelanjutan, harus ada yang menghuni kampung. Nah, yang perempuan lah yang punya hak pakai di kampung, laki-laki punya hak atur, tapi nanti kalau dia sudah punya ilmu di rantau, maka diperintahkan, merantaulah bujang dahulu. Di rumah Paguno Balun. Kenapa dia belum berguna? Karena dia belum jadi mama. Dia akan berguna nanti kalau dia sudah jadi mama yang akan jadi pengatur atau pemimpin di kaumnya. Nah, itulah perintah untuk laki-laki Minangkabau agar dia tetap berada pada zona yang tidak selalu nyaman untuk mengalami pengalaman baru dan marasai istilahnya menambah pengetahuan banyak. Tempat yang dia singgahi dia akan bertambah ilmunya. Jauh berjalan banyak dilihat, jauh merantau banyak pengalaman kira-kira begitu. Itu mengadit itu perintahnya. Itu perintah merantau ya, di Minangkabau. Nah, kalau kita amati Mak ya, saya kok jadi seakan-akan menghubungkan ini ya dengan bagaimana juga sejarah penempaan Rasulullah itu sendiri Mak ya. Betul. Artinya ketika kecil pun beliau itu sudah tidak lagi bersama orang tuanya gitu ya. Nah, gitu ya. Umur kalau nggak salah umur 6 tahun kalau nggak salah beliau sudah ditinggalkan kedua-duanya kan ya Mak ya. Iya. Dan hiduplah di tempat tempat kakeknya kalau nggak salah gitu ya Mak atau pamannya selupa. Nah, tapi yang jelas dia sudah tidak lagi di zona nyaman gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian beliau terus dan berakhirnya juga merantau hijrah gitu ya. Nah, hijrah. Nah, apakah ini juga ada kemungkinan persamaan maka munculnya kearifan lokal merantau itu bagi orang Minangkabau ketika melihat bagaimana kronologis pembentukan karakter Rasulullah itu sendiri memang lewat tradisi merantau juga gitu loh Mak. Iya, inti merantau itu kan kita dapat tadi salah satunya meninggalkan zona nyaman. Ketika di rahim itu surga yang paling indah. Dia dikeluarkan dari rahim ibunya, dari tempat yang nyaman ke tempat yang penuh cobaan di dunia ini. Iya. Nah, dari kecil Nabi Muhammad itu baru 3 bulan dalam kandungan bapaknya sudah pergi. Kemudian ibunya meninggal, tinggal dengan neneknya, kakeknya, Abdul Muthalib. Kemudian kakeknya meninggal, tinggal dengan pamannya. Jadi berpindah pengasuhan, berpindah tempat orang mendidik itu penting dalam kehidupan merantau. Jadi kalau selamanya di bawah ketiak ibu istilahnya, di bawah ketiak amaknya, jadi anak amak selamanya, dia tidak dewasa. Iya. Nah, jadi di rumah gadang itu paling lama cuma sampai 7 tahun. Dia harus turun dari rumah gadang ke surau. Dia dididik oleh mama, baik mama di kaum atau mama di kampung. Karena ada surau kaum, ada surau kampung. Iya. Nah, kalau sudah jadi ke surau itu pun sudah konsep merantau itu. Konsep merantau, berganti zona nyaman ke zona pengalaman, berganti pengayoman, berganti orang yang mendidik dan melindungi. Nah, setelah dapat pendidikan dari mama di surau, dia harus dapat pendidikan dari orang lain. Dia harus pergi merantau yang lebih jauh ke Induk Samang. Makanya setelah di surau dia harus pergi merantau. Kok anak bayi kapakan, hiu Bali beranak Bali, ikan padang Bali dahulu. Kalau anak bayi merantau, ibu cari, dun sanak cari, Induk Samang cari dahulu. Induk Samang itu adalah tempat berguru untuk mencari penghidupan. Jadi zona nyaman yang sudah didapat di surau, mungkin surau itu hanya setahun 2 sulitnya. Tahun ketiga dia sudah nyaman pula. Iya. Nah, diusirlah dalam tanda petik untuk merantau lagi ke tempat yang lain, zona nyaman yang lain, zona yang tidak nyaman yang lain, rantau yang sebenarnya.
Begitu, Bung Adit. Begitu, Mak ya. Aduh. Jadi zona nyaman pertama dengan ibu sampai 6-7 tahun masuk surau, masuk zona tidak nyaman. Tidak nyaman. Awal-awalnya ya tidak nyaman. Awal-awalnya, tapi kalau di surau sudah sekian tahun dia nyaman. Nyaman lagi. Disuruh pergi oleh mamanya. Anda cari lagi ilmu di tempat yang berbeda. Itulah perantauan mencari kehidupan di Induk Samang begitu. Sepertinya kalau saya perhatikan, Mak ya, memang filosofi merantau pada akhirnya menguak tabir persoalan zona nyaman dan tidak zona nyaman. Betul. Nah, jangan terlalu lama di zona. Terlalu lama di zona nyaman dan khusus untuk laki-laki ini sepertinya, Mak ya. Betul. Di Minangkabau. Karena dari uraian Mama tadi, setelah di rumah gadang sampai umur 7 tahun mulai nyoba zona nyaman, maka dilepaskan dan namanya masuk ke surau di awal-awal. Kemudian nyaman lagi gitu ya. Disuruh keluar lagi dari surau, suruh merantau. Kemudian merantau otomatis kan lambat laun nyaman juga Mak ya. Karena ketemu Induk Samang, Induk Sanak. Nah, ternyata disuruh pulang kampung lagi gitu, Mak ya. Disuruh bertanggung jawab lagi, tidak lagi nyaman. Tidak lagi nyaman. Jadi selalu diberi tantangan. Intinya begitu. Nah, dalam menghadapi tantangan itulah diberi bekal. Tadi awal-awal Bung Adit mengatakan nilai apa terpenting dalam merantau? Banyak sebenarnya. Ada satu nilai yang harus dikuasai oleh seorang anak Minangkabau, karantau itu dia harus mampu beradaptasi. Ya. Jadi nilai tertinggi seorang perantau itu adalah adaptifnya. Jadi menghadapi dunia yang berbeda, dunia yang baru, lawi sati rantau batuah istilahnya. Ketika dia menghadapi lawi sati rantau batuah, apa yang harus dia lakukan? Menyawa di lia-lia, bakato di bawah-bawah. Dima bunyi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu sering kita sebut. Apa itu? Itu sebenarnya adaptif terhadap kondisi yang dihadapi, kondisi baru yang dihadapi. Seorang anak yang di rumah gadang dengan ibunya kan dia menjadi raja. Iya, benar. Ketika masuk ke surau, dia tidak jadi raja lagi, dia jadi orang baru. Dia harus adaptasi dengan keadaan surau yang ada orang lain, ada yang lebih tua dari dia, ada yang mungkin lebih jagoan daripada dia, yang suka mengganggu dia segala macam. Dia harus melakukan adaptasi. Nah, ketika dia mencapai zona nyaman di surau, adaptasi itu harus dipindahkan ke tempat yang lebih menantang di rantau. Di rantau dia harus adaptasi lagi dengan masyarakat baru. Nah, adaptasi itu menghasilkan banyak hal, Bung Adit. Salah satunya kemampuan adaptasi orang Minang itu menghasilkan banyak poliglot. Dari Minangkabau, poliglot itu orang yang mampu menguasai banyak bahasa. Jadi seorang perantau Minang ketika dia mampu adaptasi terhadap budaya baru, bahasa baru, dia mempelajari budaya dan bahasa baru itu, dia menjadi orang cerdas di tengah masyarakat baru. Kita kenal misalnya ya, Haji Agus Salim itu menguasai fasih 7 bahasa. Ya, benar 7 bahasa. Dia bisa mendengar atau memahami belasan bahasa. 7 bahasa itu fasih. Itu poliglot. Ya. Tan Malaka itu dia hanya belajar bahasa Rusia itu di pelabuhan saja. Kemudian dia masuk ke Komintern, ke konferensi internasional di Rusia dengan bahasa Rusia. Nah, dia tidak belajar di sekolah, dia belajar di kapal saja, jadi anak buah kapal. Nah, kemampuan adaptasi ini mungkin harus kita paksakan pada awalnya agar seorang anak itu mampu memasuki dunia yang asing sama sekali. Ya, ketika disuruh pergi ke surau, dia asing dengan orang surau, tapi ketika dia belajar beradaptasi, dia bisa mengerti surau. Begitu juga kerantau. Ya, adaptasi akhirnya dia menguasai budaya, menguasai bahasa, dan menjadi orang yang terkemuka. Poliglot adalah salah satu buah saja dari adaptasi itu. Kecerdasan dan kemampuan memahami berbagai bahasa. Begitu Bung Adit. Baik, Mak. Ya, menarik sekali ya bagaimana filosofi merantau itu ya. Dan apa istilahnya
efek dominonya dari pengalaman merantau itu ya Mak ya. Nah sekarang Mak, kalau nih Mak ya, umpamanya kita coba bawa nih ke zona perasaan gitu ya Mak ya. Betul. Ketika seorang ibu melepas anaknya untuk ke tempat asing gitu ya Mak ya. Nah rasanya siapapun ibunya pasti akan ada sedihnya. Ada sedih, rasa galau mungkin, atau cemas bagaimana anak nanti di tempat orang segala macam Mak ya. Nah, tetapi apa sih yang membuat para ibu Minangkabau masa lalu begitu dengan kuatnya melepas sang anak gitu Mak. Keinginan apa yang mereka miliki sehingga bisa melepas anaknya merantau gitu loh Mak. Dan artinya itu akan jatuh kepada apa sih yang dibawa oleh para anak-anak laki-laki Minangkabau ketika masa lalu itu pergi merantau? Bekal-bekal apa yang mereka miliki? Gimana Mak? Iya, memang agak aneh juga ya. Ya merantau itu seolah-olah hanya untuk anak laki-laki. Padahal perintah merantau itu juga memberi beban psikologis kepada si ibu. Makanya banyak dalam tuturan merantau itu agar si bundanya rela melepaskan si anaknya. Rela itu artinya apa? Ya, dia ikhlas, dia juga memberi bekal doa dan segala macam. Si kuju di ledang lapeh, kok muju abundo malapeh, mbak ayam pulang ke pautan, kira-kira begitu. Kesediaan ibu melepas anaknya ke surau itu adalah sebuah modal. Ya, walaupun awalnya dia terpaksa, dia juga memaksa anaknya ke surau, itu modal untuk melepaskan zona nyaman si anak. Jadi tidak hanya si anak yang harus pergi, tapi si ibu juga harus tegar melepaskannya. Nah, jadi modal apa yang diberikan oleh si ibu? Modal doa dan modal kepercayaan kepada si anak lagadang untuk pergi menjadi dirinya sendiri. Dia tidak lagi anak ibunya, walaupun sampai tua pun seorang anak itu anak dari ibunya. Begitu Bung Adit. Iya, baik. Dan itu barangkali diawali dari ketika dia melepas ke surau itu sudah mulai terasa itu ya Mak ya. Iya. Surau mulai terasa, kemudian juga apalagi merantau yang sesungguhnya. Nah, kemudian Mak, kata orang Mak ya, ada istilah kalau nggak salah, anak Minang tidak pernah merantau kosong katanya, kan gitu ya. Merantau kosong. Ini apalagi nih maksudnya, saya pernah dengar istilah seperti itu. Artinya apakah memang ada dulu itu Mak semacam katakanlah istilah protokol gitu ya, ataupun tradisi-tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan para nenek moyang Minangkabau itu dalam mempersiapkan itu sebelum merantau itu diberikan ya mungkin pembekalan-pembekalan apa Mak, sehingga diharapkan nanti di rantau dia tidak hanyut ya, tidak hanyut dan juga tidak dilindas gitu ya. Tapi bisa berdiri di tapaknya dan bisa melangkah dengan kokoh. Ada nggak Mak yang dibekali waktu itu Mak? Iya, orang mengatakan bekal itu hanya di surau. Itu salah besar. Bekal pertama itu justru di rumah. Ketika si ibu mendidik anaknya mulai belajar. Anak laki-laki itu bukan hanya belajar membaca Al-Quran di rumah, tapi juga diajar ke dapur. Anak laki-laki itu diajarkan mengerjakan pekerjaan dapur. Ya, kalau dulu namanya semua bumbu itu nama laki-laki. Saya kurang hafal tapi ya. Bumbu ini dicarikan oleh anak laki-laki ini begitu ya. Gitu. Makanya dia bernama si padeh, langkueh, kunyi, segala macam itu nama laki-laki itu. Gitu tidak ada nama perempuan. Itu nama anak nenek moyang ketika mencari bumbu dapur. Si padeh kemari, langkueh kemari, kunyi kemari, dama kemari, itu nama laki-laki. Iya, dama ya, mirip sekali. Kalau Bung Adit sempat melihat ranji orang dahulu, itu nama-nama laki-laki begitu. Jadi anak laki-laki itu diajar di dapur untuk mengerti bumbu masak bahkan sampai umur 7 tahun.
saya masih bisa sampai sekarang mengukur kelapa dengan ukuran tangan itu, menggiling lado, menggiling cabai, sampai meremas santan segala macam. Itu diajarkan kemana anak laki-laki sehingga ketika dia ke surau dia sudah bisa memasak untuk dirinya sendiri. Tidak ada anak laki-laki yang pergi merantau dari Minang itu yang tidak bisa memasak untuk dirinya sendiri. Pada masa lalu tentu saja. Kalau sekarang kan sudah ada yang lain lagi ceritanya, ada mie instan yang kita menolong. Coba akan ada yang masuk ini. Iya, nanti kita coba refleksikan Mak ke masa hari ini. Kita terima dulu di 812-414. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, di mana udah? Dengan Pak Iwan. Pak Iwan ya, Pak Iwan di mana nih Pak ya? Duri, di mana nih Pak? Ini di Jati. Oh di Jati, baik. Silakan Pak Iwan ke tuangku nih, silakan. Ini apa ini topik kita ini? Topik kita tentang nilai-nilai yang terkandung dalam perintah merantau orang Minangkabau. Ya, memang orang Minang itu boleh dikatakanlah 85% perantau jiwanya. Iya. Bahkan di daerah Arab sendiri orang Minang udah ada itu. Di Mekah itu. Bahkan menjadi imam besar lagi kan. Begitu bangganya kita. Kalau nggak salah namanya Al-Minangkabawi. Iya, Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Itu memang jadi kebanggaan buat kita. Jadi memang betul kata Bapak Tuanku tadi. Orang Minang itu dulu-dulunya kalau masih tahun-tahun 80-an memang berlaku itu Pak. Bahkan kukuran namanya tadi, saya dengar sekilas tadi ya. Ini sekarang Pak, bedanya gini. Alat yang seperti itu nggak ada lagi kan itu. Orang sekarang main simpel aja Pak. Contohnya aja Pak, contoh nyata. Jarak-jarak 10 meter aja orang pakai sepeda motor. Masak nasi pakai menjikom. Dulu kita masak nasi pakai periuk, air didihnya itu diambil tuh Pak. Air didihnya itu diminum. Sekarang nasi dalam menjikom nggak pakai air didih lagi. Padahal air didih itu gizinya khusus. Pak Iwan sendiri merantau kah? Ini Kak Iwan di Padang? Merantau. Dulu dibekali oleh orang tua, dikasih periuk, dikasih kuali, itu aja bekal merantau. Betul. Yang Pak Iwan ini, serius Pak Iwan? Yang Pak Iwan ya? Enggak, kalau teman-teman lah. Sama duluan. Bapak itu mati ketemu sama saya. Nah, kalau Pak Iwan sendiri dibekali di kampung semua merantau apa nih Pak Iwan? Iya, saya bukan merantau, saya orang Padang. Oh, asli Padang ya. Tapi yang pasti merantau dari rumah ibu ke rumah mertua merantau juga itu. Iya Pak ya. Betul kata Pak Tuanku itu. Iya. Sekarang orang main simpel aja, main cepat aja. Contoh, air galon. Dulu air kita direbus sore, pagi udah rasan itu, nggak enak diminum. Iya. Sekarang air galon 1 minggu rasanya nggak berubah. Gitu. Baik. Maka kita zaman kini nggak heran lah penyakit itu banyak banget itu. Baik Pak Iwan, kira-kira apanya tentang merantau ini apa yang ingin ditanyakan atau mungkin ada tanggapan lain? Iya, tentang merantaunya. Kalau zaman dahulu orang banyak merantau karena bagaimana ya? Lapangan kerja itu banyak banget. Lapangan kerja salah satunya. Umumnya kalau kita di Minang ini kebanyakan pedagang, di mana-mana pedagang. Iya, baik. Oke, itulah sementara Bang Abi. Baik, Bang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya. Ya, luar biasa ya, Mak Tuangku. Jadi ada apa ini istilahnya ya? Ada semacam testimoni gitu ya. Iya. Ada yang menarik dari Pak Iwan tadi, Bung Adit. Ketika beliau mengingatkan kita banyak tokoh dunia itu dari Minangkabau. Saya mau nambahkan beberapa. Saya punya data seorang pendiri kota Manila. Kota Manila di Filipina itu didirikan oleh Minangkabau. Iya, namanya Rajo Bagindo. Rajo Bagindo. Iya. Dia merantau dan membuka perdagangan di Pulau Luzon itu. Kemudian jadi penguasa beberapa generasi. Iya. Itu kemudian yang di luar negeri itu yang jadi tokoh-tokoh pendahulu yang menjadi
pendiri negara Singapura, bahkan yang mendirikan beberapa kerajaan Sulu di Sulawesi di Filipina Selatan itu orang Minangkabau. Ada yang menjadi penengah di Kerajaan Negeri Sembilan, Rajo Malewar. Kalau Bung Adit lihat dolarnya Singapura, ada seorang tokoh itu pendiri negara Singapura, presiden pertamanya itu orang Minangkabau. Baik. Masih banyak sebenarnya kalau kita mencari tokoh-tokoh Minang yang besar di tingkat dunia. Tentu saja di Indonesia banyak sekali. Nah, kenapa ini terjadi? Ketika mereka merantau dan mereka besar, itu kadang-kadang mereka menjadi mamak baru di rantau untuk tempat mengadu kemenakan yang baru datang merantau. Mereka mendirikan kerajaan baru, bukan kerajaan Minangkabau. Mereka mendirikan Singapura. Dan bukan mengatakan itu milik Minangkabau, ini milik orang Melayu. Mereka mendirikan Filipina, kota Manila, tidak mengatakan milik orang Minang. Raja Winto mengatakan ini milik orang Filipina. Sampai datang Portugis segala macam, mereka mengatakan ini negeri Filipina. Begitulah kira-kira mereka menjunjung langit di mana mereka memijak buminya. Kita kembali kepada permasalahan bekal yang dikatakan tadi. Apa maksudnya bekal? Bekal dari ibu, bekal untuk bisa hidup. Bekal dari surau, bekal untuk bisa menghadapi masalah. Tadi Bung Adik mengatakan merantau kosong. Tidak boleh merantau kosong itu. Maka seorang ibu yang akan melepas anaknya ke surau, sekurangnya membawa sebuah periuk, kata Pak Iwan tadi ya. Pak Iwan tadi, ya. Periuk untuk masak nasinya sendiri. Ya, periuk kecil itu. Saya mengalami waktu, tapi waktu masa itu masih khatam Quran istilahnya ya. Pergi khatam Quran untuk 3 bulan intensif itu membawa periuk masing-masing untuk memasak, masak nasi. Itu 1 minggu pertama nasinya itu badatui atau lambia. Tapi pada minggu kedua bisa. Itu pengajaran yang sangat dasar. Ada yang masuk lagi kayaknya Bung Adit. Iya benar. Oke, silakan sahabat budaya dan sanak kami yang ingin bergabung, tadi sudah ada di 8124414 ya. Mungkin karena tadi kami masih mengobrol ya, masih terjeda, silahkan. Atau di 081166092240 ya. Nah Mak, ini menarik Mak ya. Jadi ternyata memang merantaunya orang Minang itu bukanlah merantau kosong, tapi merantau dengan sebuah modal. Ya. Modal dalam apakah? Modal apakah? Tapi yang jelas sehingga ketika sampai di rantau mereka tidak luntang-lantung gitu ya. Mereka bisa mandiri dan mereka sampai bisa berdagang dan segala macam. Nah, itu kalau di Mak Wilan tadi, kalau di rumah gadang atau dengan ibunya dengan menggunakan doang itu dibekali cara hidup ya, cara bisa pengetahuan tentang isi dapur ya. Jadi bisa isi rumah bisa kayak untuk sehari-hari gitu ya Mak ya. Kemudian disurau untuk menjawab persoalan gitu ya. Persoalan. Nah, kemudian ini yang jadi tanda tanya nih, Mak. Ini sering juga bagi yang di lain. Tapi jarang-jarang sekali saya temui sekarang. Apakah benar sile juga dibekali untuk anak muda untuk merantau? Artinya kalau belum masak silenya belum boleh merantau. Apakah benar itu, Mak? Betul. Sile itu ada 2. Silat dalam arti yang sebenarnya adalah hubungan, silaturahim. Nah, kemudian sile dalam arti keterampilan adalah kemampuan untuk mencari posisi yang pas dalam situasi yang terdesak. Baik secara fisik, baik secara pikiran. Maka silat itu bukan hanya silat fisik, tapi juga silat pikiran, silat kata. Tidak boleh sampai terdesak. Harus bisa mencari posisi untuk lepas dari keterdesakan, tertekanan gitu ya, Mak ya. Dari tekanan kata atau tekanan gerak. Maka kalau dalam bahasa olahraga luar ada kata, di Minang ada kato. Dalam sile Minangkabau pun begitu.
maka ada Sile itu sejak dari berdirinya saja sudah ada filosofinya. Nan tagak alif tuba. Iya. Tegak berdirinya alif itu seperti apa? Sampai filosofi bagaimana menghadapi keadaan yang paling sulit, ya, ketika geraknya itu langkah 1, langkah 2, sampai langkah ampe itu 4 langkah menghadapi kehidupan itu diajarkan. Jadi filosofi hidup bersilat secara fisik dan bersilat dalam pikiran, dalam kata-kata. Harus mampu orang Minang itu, pemuda Minang itu bersilat kata. Bukan bersilat kata dalam arti mengelak saja, tidak. Menghadapi setiap tantangan pembicaraan, tantangan pemikiran, dan mencari jawaban yang dia punya. Bukan yang betul, tapi yang dia punya. Dia harus punya jawaban. Kalau dalam Sile itu yang paling terkenal ada istilahnya begini. Biar di langit Tuan malinteh, kami di atas itu pulau. Iya. Nah, sehebat apapun orang berbicara, dia akan bisa menghadapi itu di atas itu lagi. Atas itu lagi, ya. Walaupun di langit orang malinteh, kami di atas itu pulau. Kami di atas itu pulau. Luar biasa filosofinya. Nah itu silat pikiran yang harus diwujudkan dalam silat kata-kata. Dan itu juga dibekali itu untuk merantau tema, ya? Ya, kalau di surau itu sering itu. Jadi surau itu kalau sore itu sampai menjelang isya itu teka-teki, cerita-cerita lucu untuk yang muda-muda. Setelah salat isya nanti ada lagi pasambahan, cara berunding. Rundiang, pasambahan, panitahan, kato bajawe, gayung basambui. Makin malam itu sudah yang senior-senior yang akan meninggalkan surau, itu sudah filosofi hidup menghadapi kesulitan. Ada yang masuk lagi. Baik, Mak, kita coba terima, Mak, ya, di 812414. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Adik, Bu Nov. Ya, Bu Nov. Oke, silakan Bu Nov. Pertama, pengajian selamat ke salamu yang Pak Mangkudun saya mau Pak Adik. Beliau tuangku Mangkudun. Ya. Ayo, kebetulan ambo orang Kurai pulo. Koto pulo. Jadi kesan ambo Mama Bana di Bu Nov beliau. Ambose orang Kurai pulo. Ambose memang mama ke beliau. Boleh Bu Nov. Puau tinggi. Iya. Di Puah basu balahan mana? Ambo di Batu Ampa, Bu Nov. Wala, iyalah Pak. Ayo cerita baru sana saya bawa Minang sepak. Kan awak aku Minang kau sebenarnya hebat. Alhamdulillah. Kok pai marantau aduh kini kau nasihatnya. Kalau Anda pergi ke Lepau, you Bali beranak Bali. Ikan panjang Bali dahulu. Kalau Anda pergi marantau, ibu cari, sanak pun cari, induk samang pun cari dahulu. Kan kok sehatnya hebat Minang. Aku betul ambo selama menulis mengenal ada Minangkabau aku jadi sumber kamu lihat sana ambo kok. Hebat Minangkabau kok contoh. Siti Nurbaya buku cari toko sampai seluruh Indonesia tahu orang Siti Nurbaya kok. Pengarangnya orang Alaweh Padang kok. Marah Rusli orang Padang asli. Iya. Bantu itu jo tenggelamnya kapal Van der Weydt. Hamka orang Sungai Batang Maninjau. Iya. Rubuhnya surau kami bagaimana ya? Rubuhnya surau kami. Ayo betul tenggelamnya kapal Van der Weydt kan apa mana apa percintaan Hayati Zainuddin wah. Di pantun-pantunnya ada dalam. Baik. Sedang nulis buku Bu Nov sekarang Bu. Kebetulan kok judulnya mengenal adat Minangkabau. Ini bisa diajak sesekali diskusi nih. Sumbernya do. Insyaallah. Bantu itu aja pengarang salah asuhan. Abdul orang Solo. Iya. Bantu itu lagi rupa. Asman tako tarangal ke siapa mau Agus Salim. Iyo kan urang santiangnya tuh orang Minang kok jo. Orang kampung Ibu Ana tuh mah. Iya Pak. Orang Kota Gadang ya Pak ya. Ayo Kota Gadang tuh udah santiang jo. Alun sampai Bung Hatta lah kan. Oke Bu Nov. Ayo. Jadi kamu tanya kok sama Ambo kok. Di dalam pantun kok Mamaran tau kok kan bujang dahulu itu kan laki-laki deh Bu tuh. Iya. Kalau di kampung Ambo kok laki-laki disuruh lo.
Di sini tuh transfer adat segala macam, sila limau segala macam lah. Tengok kok payah nak kemarantau, tidak tangan kosong, tangan kosong no. Aduh pemela diri tapi adalah sehatnya. Jadi musuh nak cari-cari, tapi kalau basuh pantang dia lah. Kan kau santiang kau pak. Jadi ambo terima kasih kau mak ambo kini. Kau dia ambo selama dulu, kau bertambah luahan ambo kau. Ya terima kasih ya mak. Ya tanggapan terima kasih. Baik. Yo Mano. Assalamualaikum. Makasih Pak Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basubak kemenakan mak ya. Basubalahan kampung kami. Basubalahan ya. Di Batu Ampah. Ada mau japu isketele Bang Adit. Tadi Bang Adit cerita tentang periode perolehan di surau itu. Ketika anak ke surau itu 6-7 tahun, itu yang dihadapinya ada beberapa generasi. Nah, yang dihadapi pelajaran di surau itu kalau dari maghrib sampai isya sudah makan malam, itu pelajaran untuk menyenangkan hati, untuk adaptasi. Jadi carito-carito, takok-taki itu wajib. Kemampuan mengolah logika ya. Jadi ada cerita, ada teka-teki, ada anekdot. Kalau sekarang orang mengatakan stand up. Di Minangkabau itu di surau itu sore-sore itu sampai habis maghrib, anak-anak tuh diajarkan logika berpikir untuk menghadapi persoalan-persoalan sederhana. Ada teka-teki misalnya dalam pantun biasanya itu ya. Kalau dia melingkar hidupnya terbakar apa dalam bahasa Indonesia itu ada obat nyamuk dulu ya kalau disuruh obat nyamuk gitu. Betul. Contoh yang sederhana itu. Kemudian habis isya itu ada kegiatan pelatihan berbicara. Nah itu kegiatan rundiang, pasambahan, panitahan, kato bejawe, gayuang basambui. Nah kaki di Minangkabau itu kemampuan olah bicaranya itu terasah. Dialektikanya kuat ya. Dialektikanya tinggi, kemudian kemampuan bicaranya terasah. Walaupun dia tidak sekolah terlalu tinggi, tapi kemampuan bicaranya bisa diandalkan. Makanya banyak jadi diplomat. Benar. Kemudian kalau sudah agak malam, itu yang tua-tua yang akan pergi merantau, mungkin sudah umur 14-15, itu diajarkan filsafat hidup. Jadi pewarisan itu bersambung terus. Saya lihat ini ada sebuah ini nih Mak ya, menariknya ada ibarat sebuah kurikulum jadi Mak ya. Betul. Ada sistematikanya gitu loh. Yang dari mulai sore atau senja sebelum maghrib itu. Nah ini bagi yang masih muda sekali gitu ya Mak ya, baru-baru. Nah dia dianggap baru nih. Kalau malam mungkin mereka udah tidur semacam. Banyak pengaturan sepertinya rapi sekali Mak. Ini menarik juga nih untuk sebuah kurikulum pendidikan. Saya pikir apa yang diajarkan untuk tingkat ini, tingkat itu, tingkat semacam ya Mbak ya. Baik. Nah kemudian Mbak, yang menarik juga bagi saya Mbak, ketika kita melihat setelah orang Minang itu sampai di rantau ya, saya pernah katakan tadi ternyata tadi sebenarnya spekulasi aja pendapat saya benar, ternyata tidak ada orang Minang merantau kosong kan. Tapi ternyata benar. Bahkan tidak boleh. Tidak boleh Mbak ya, tidak boleh. Nah, ada petuahnya, jangan kampia kosong dan dibawa. Jadi adalah sebuah aib kalau anak bujangnya merantau tanpa bekal. Ada ameh manah, ameh sapinji misalnya, itu dari ibunya. Walaupun hanya beberapa gram emas itu ada disimpan dalam pada masa lalu ya. Jadi itu bukan untuk digadai segala macam, tapi untuk keadaan terdesak. Itu bekal materi. Kemudian bekal pemahaman ke diri, pemahaman tentang masyarakat harus dia miliki dari mamanya. Ketika dia sudah di surau, dia akan minta izin ke mamanya. Itu harus ada bekal dari mamanya. Kemana akan mengadu, bagaimana menghadapi kesulitan ketika terdesak sekali di rantau. Begitu Bang Adit. Baik. Dan kemudian Mak ada dua hal lagi nih, sepertinya mudah-mudahan keburu nih waktu kita ya. Pertama di pantun atau kata pusako itu nggak salah ya. Apa tadi Mak, kalau Kalapau Karantau Madang di Hulu. Bukan, yang Kalapau Hiu Bali itu
kapakan sebenarnya. Kapakan. Kalau anak pai kapakan, hiu Bali, balanak Bali, ikan panjang Bali dahulu. Ya. Kalau anak pai bajalan. Pai bajalan. Bajalan itu ya merantau ya. Dia melakukan perjalanan. Hiu Bali, ibu cari, dun sanak cari. Ibu cari, induk semang cari. Pertanyaannya Mbak, ada apa dengan induk semang cari dahulu? Nah, padahal kan orang Minang terkenal dengan kehidupan kolektifnya dengan nusana, bagaimana santunnya ke ibu gitu ya. Tapi justru ini induk semang cari dahulu. Nah, ini kan jadi tanya juga. Itu lanjutan dari cerita kita minggu lalu, ketika orang Minang itu inklusif. Induk semang itu tidak dipilih. Induk semang itu orang yang membutuhkan tenaga. Jadi biasa saja orang Minang itu induk semangnya itu dari suku bangsa lain, dari agama lain, yang berbeda sama sekali. Kemampuan adaptasi itulah yang ditantang pada anak yang pergi berjalan tadi. Nah, yang tempat dia menumpang namanya ibu. Tempat dia berunding namanya dunsana. Tapi tempat dia magang itu induk semang. Induk semang itulah yang tempat dia mengembangkan keterampilan. Induk semang itu siapa yang menghasilkan juga berarti ya, Mak ya? Iya, untuk ekonomi. Ekonomi. Dan menariknya di situ diungkapkan induk semang cari dahulu. Nah, berarti kan yang pertama dicari, Mak ya? Yang pertama dicari itu. Artinya ketika kita sampai di sebuah tanah baru, katakan demikian ya. Ketika kapal merapat ke itu umpamanya, Mak ya, ke tanah baru, itu yang pertama ada pikiran perantau itu anak Minang masa lalu berarti induk semang nih, Mak ya. Induk semang. Harusnya seperti itu ya. Induk semang. Oke, baik. Apakah ini berarti bahwa dengan begitu maka mereka punya kekuatan tempat berdiri sehingga tidak, maaf tanda kutip, anak Minang tidak dianjurkan untuk tangan di bawah gitu ya. Karena kalau induk semang dia kan bekerja, mendapat sesuatu dengan pengabdiannya, keringatnya sendiri gitu ya. Keringatnya. Tapi kalau ibu saja dulu cari atau dunsana saja barangkali ada potensi untuk tangan di bawah kan gitu ya, Mbak ya. Dia hanya bergantung. Apakah ada ini maksudnya kira-kira, Mbak? Betul sekali. Ketika induk semang itu adalah orang yang membutuhkan tenaga kita. Kalau kita mencari ibu, kita hanya mencari perlindungan kepada seorang ibu. Nah, dunsana kita hanya mencari tempat untuk tempat curhat, tempat bersama. Tapi kalau induk semang adalah orang yang membutuhkan tenaga. Jadi yang dicari itu, adakah orang di rantau itu yang membutuhkan tenaga kita? Tentu tenaga itu yang akan kita tawarkan. Bisanya apa? Semuanya harus bisa. Di sana nanti akan terasa manfaatnya bagaimana si ibu memperkenalkan rempah ya, Mak ya. Akhirnya bisa jadi kerja di lapan nasi gitu ya, Mak ya. Betul. Manfaatnya ketika si ayah membawa ke sawah gitu ya, Mak ya. Dia bisa menggunakan alat-alat. Luar biasa. Oke, jadi memang itu ya arti pantun itu ya, Mak ya, atau arti kata saku itu, kenapa didahulukan? Petatah petitih yang akan dititih oleh anak kemenangkabau. Artinya orang anak Minangkabau itu berpantang ya di rantau itu untuk tangan di bawah gitu ya, Mak ya. Ya, ada pantun tadi dari Bu Nong yang perlu juga dipahami dalam dua arti ya. Dia anak rantau itu tidak mencari lawan tidak dicari. Basuh pantang dielakkan. Benar. Basuh pantang dielakkan itu bisa didua maknakan. Bertemu lawan itu jangan mengelak. Tapi bisa juga diartikan basuh pantang dielakkan. Yang pantangan itu harus dielakkan. Apa pantangan itu? Pantangan itu melakukan hal-hal yang negatif. Basuh pekerjaan yang pantang, apa pekerjaan yang pantang? Mencuri, menipu, segala macam itu pantang, dielakkan gitu ya. Jadi buat pantang dielakkan bukan berarti tidak akan pernah dielakkan, bukan hanya itu artinya, Pak ya. Itu, tapi ketika ketemu pantangan, kemudian sama tangan kali Pak ya. Ketika bertemu pantangan dalam mencari pekerjaan harus dielakkan. Misalnya bertemu induk samang, diajaknya kita untuk menipu, mencuri, hal-hal yang maksiat segala macam ya. Itu pantangan kita. Elakkan. Jadi memaknai sebuah petatah petitih tidak satu arah. Nah, ini dalam kieh kato bayang dalam pelajaran adat. Luar biasa.
Kadang-kadang orang mengartikan hanya lurus satu pemahaman. Iya. Ketika memahami jalan berdua di tengah. Tidak mungkinlah berdua jalan di tengah. Siapa yang akan di tengah berdua? Tapi pemahamannya itu dengan pemahaman kias, kata bayangan. Baik, ini seperti nanti kita akan buka lagi sesi khusus memahami kata pusako, Mak. Terakhir, Mak, ada sekitar 5 menit lagi, Mak. Tadi kan ada fakta, Mak, ya. Betul. Kalau orang Minangkabau itu setelah sampai di rantau itu tidak bisa menutup mata kalau banyak di antara mereka jadi tokoh-tokoh dan bukan tokoh kacangan gitu ya. Iya. Katakanlah untuk Republik ini kita tahu ya Agus Salim, Muhammad Hatta, ya Sundar Sarir gitu ya, M Yamin itu yang di politik pemerintahan, belum lagi di sastranya siapa itu Abdul Khairul Anwar segala macam gitu ya. Belum lagi di luar negeri itu Syekh Khatib Al-Minangkabawi ya. Dan saya dengar juga ada katanya di tempat lain kalau hadisnya nggak lewat dia belum diakui. Saya pernah ketemu lupa namanya. Syekh Al-Fadani. Luar biasa. Nah, yang jadi apa saya, Mak? Apakah itu memang ketika mereka dari kampung ke rantau udah ada cita-cita seperti itu? Artinya satu saat saya akan jadi ini, atau ini karena hanya sebuah dampak proses alamiah? Karena mereka mempunyai modal yang kuat lahir batinnya, sehingga mereka pada akhirnya di rantau menjadi orang-orang yang dipercaya, orang yang kuat dan terpandang. Gimana, Mbak? Ini proses di surau. Proses di surau. Ya, cuman ketika sebentar, Mbak, saya potong. Apakah memang pernah dianjurkan kalian kalau merantau harus jadi orang ini ya, harus jadi menguasai orang ya semacam, atau alamiah saja, gimana, Mbak? Di surau itu kan ada talent scouting lah kira-kira begitu ya, pemantauan potensi. Okay. Jadi para guru di surau, para mama di surau itu akan memantau potensi kemanakannya atau murid-muridnya ini. Ketika murid ini punya potensi yang besar, dia akan menyampaikan kepada si bapak, Iko manci ko ketek lah nampak runciang ikuannya, kira-kira begitu. Begitu juga lah orang seperti Tan Malaka, Bung Hatta, ketika dia kecil itu sudah terlihat kecerdasannya dan peluangnya untuk jadi orang besar. Itu Bayo Batido, dia bersama-samalah mama dan bapaknya untuk menyuruh anak itu sekolah ke tempat yang lebih sesuai. Kita ingat misalnya Syekh Ahmad Khatib itu diantarkan oleh bapaknya ke Mekah itu pada usia yang masih kecil, baru usia 8-9 tahun. Kenapa ketika dia masuk surau, apa kata di guru di surau itu, ndak cukup disikor kan, gantang kami ndak kami isi kambuiknya. Artinya yang kami berikan tidak akan mengisi alas kemampuannya kemampuan ya. Anak ini. Antarkanlah dia ke Mekah. Itu yang terjadi. Umur 8 tahun ditinggalkan di Mekah gitu, Mak, sendiri. Iya. Luar Ada biasa. tempat penitipannya. Itu yang terjadi juga dengan bapaknya Buya Hamka, Syekh Haka, Haji Abdul Karim Amarullah itu. Ya. Itu sama saja, baru umur 7-8 tahun diantarkan ke surau yang lebih jauh, belum ke Mekah ya. Ke Mekahnya sudah umur 14-15. Hamka juga begitu. Artinya apa? Ketika anak di surau itu terlihat potensinya, nah guru yang di surau itu menyadari saya tidak akan mengisi penuh anak ini, saya akan mengantarkan ke surau yang lebih tinggi ke ininya. Nah, itulah. Ini saya jadi pingin mengupas nang surau juga nih, Mak. Iya benar. Pendidikan surau masa lalu itu adalah breeding ground, tempat persemaian tokoh-tokoh itu. Jadi karena ternyata ada talent scouting juga di surau. Ini kan jadi luar biasa nih, Mak. Di sekolah aja sekarang nggak ada talent scouting, Mak. Ya paling nilai mana yang lebih tinggi gitu ya, diarahkan ke sana kan gitu ya, Mak, ya. Kalau di surau karena intensif, Bung Adit. Mereka tidur di sana tiap hari kok. Nah, terlihat ini anak ini tidak terisi oleh saya sendiri. Harus saya carikan guru yang lebih hebat. Diantar bahkan oleh guru itu sendiri ke surau yang lebih besar, surau yang lebih jauh. Luar biasa nih, Mak. Begitu, sistem pendidikan surau. Suatu saat kita coba kupas nih, Mak. Masalah apa ya? Keunggulan sistem pendidikan di surau ini, Mak. Iya. Sedikit saja, Bung Adit. Bung Hatta itu pergi sekolah sampai ke Belanda itu kaumnya yang membiayai, bukan dia bukan sendiri bapak ibunya. Kaumnya. Kenapa? Karena laporan dari guru di surau,
iko manci lajaleh runciang ikuannya ndak bisa dilapeh di siku sejauh gitu. Ini akan jadi orang besar dan harus kita berikan. Jadi sepertinya dari Renoa tadi, dari pendidikan di surau, ya mulai dari rumah gadang lah ya, dari induannya, kemudian di surau, kemudian bekal-bekal itu kemudian kelihatan talentanya, sehingga ketika mereka merantau semuanya berbaur dan jadilah sebuah kekuatan. Ya, ada sokongan. Ada sokongan ya, Mak ya. Sehingga itu yang bikin mereka kira jadi tokoh-tokoh besar gitu ya, Mak ya. Orang-orang terpandang bahkan sampai bisa jadi sultan kalau nggak salah ya, Mak ya. Jadi raja di suatu tempat. Mendirikan kerajaan, mendirikan kota. Oke, sayang itu yang hari ini hilang ya, Mak. Ya, mungkin berubah bentuk. Berubah bentuk ya, Mak ya. Oke, miris sekali, Mak. Satu negeri yang mempunyai sebuah sistem penyiapan generasi yang begitu luar biasa masa lalu, hari ini ya sama gitu kok jadi tawuran gitu ya. Oke, mungkin ini PR kita juga ya, Mbak ya, ke depannya. Seharusnya kan nggak mungkin itu ya, kalau itu terpelihara tawuran nggak bakal ada, tapi itulah realitas hari ini. Mudah-mudahan ke depannya jadi kita coba kita gali kembali dan bisa memposisikannya dengan pas sehingga generasi Minangkabau masa depan betul-betul generasi emas yang kita harapkan itu ya, Mak ya. Amin. Melanjutkan kejayaan Minangkabau. Baik, Mak Tuanku, terima kasih sekali, Mak, begitu menyentuh pembahasan kita hari ini dan saya pikir memang membumi sekali. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi tidak hanya tokoh-tokoh pengambil kebijakan tapi juga kita sebagai masyarakat umum dan terutama orang tua di rumah nih ya. Amin. Dengan bagaimana tadi Mama mengatakan bahwa semua yang berawal dari rumah tangga, dari ibu. Bekal awal ibu, kemudian lanjut dengan surau, kemudian lanjut dengan rantau. Luar biasa. Baik, Mak, terima kasih, Mak. Sama-sama, Bung Ade. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Baik, sahabat budaya, sampai di sini acara Kearifan Lokal Sumatera Barat dan terima kasih atas dengar Anda, juga atas telepon Anda tadi. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita bersama dalam mencoba memperbaiki segala sesuatu yang harus diperbaiki dalam menciptakan generasi Minangkabau masa depan yang generasi emas Minangkabau. Harapan kita demikian, sehingga akan kembali memperlihatkan kejayaan Minangkabau masa lalu. Baik, akhirnya saya Hatu Arman bersama Bapak Dr. Saiful Jazan ya, Tuanku Mangkudun yang saya biasa panggil Mak Tuanku Mangkudun ya. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih selagi dan mohon maaf. Sampai jumpa di Kearifan Lokal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita segera bergabung dengan Pro4 RRI Jakarta. Pro4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.